Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa. Dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini ya Tuhan, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas kami, tanggung jawab kami, serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Ajar kami sehingga kami boleh mengerti maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama-sama di dalam Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Puji Tuhan. Saudaraku, ibarat sebuah kapal ketika hendak berlabuh di tengah laut, maka sauh atau jangkar akan diturunkan ke dasar laut. Sauh akan membuat kapal tidak hanyut di bawah gelombang laut dan tetap pada posisinya. Pengharapan berasal dari kata harap yang berarti mohon, minta, keinginan supaya sesuatu terjadi dan sesuatu itu biasanya sesuai dengan kebutuhan atau keinginan. Pengharapan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan iman, saudara. Karena iman membuat orang memiliki pengharapan kepada Allah. Pengharapan adalah sikap orang percaya yang mengenal Allahnya. Suatu sikap serta cara hidup yang mengandalkan pada kehendak Allah. Pengharapan berbeda dengan menginginkan, saudara. Menginginkan adalah sikap dan cara hidup yang berharap seperti yang kita pikirkan, seperti yang kita mau, sedangkan pengharapan adalah kehendak Allah yang digenapi. Saudaraku, setiap orang percaya harus hidup di dalam pengharapan, yaitu hidup yang mendasarkan diri pada anugerah Allah di dalam diri Tuhan Yesus. Karena di dalam dirinya ada pengharapan dan pengharapan kita pada Yesus tidak pernah mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Orang-orang percaya memiliki pengharapan yang menjadi sauh bagi jiwanya. Hubungan kita dengan Yesus membawa kita dekat dengan Allah, di mana kita dapat menyerahkan semua beban di hadapan Allah dan kita dapat berpegang teguh kepadanya. Saudaraku, sauh atau jangkar yang tidak berfungsi dengan baik tidak akan kuat menahan kapal untuk tetap berada di pelabuhan yang terombang-ambing oleh ombak yang tinggi. Kondisi kapal yang bahkan tampak rusak membuat kapal kesulitan melawan gelombang yang menarik kapal kembali ke tengah laut. Pada akhirnya, kapal pun karam. Jadi jelas bahwa fungsi sauh yang disebut juga dengan jangkar merupakan alat yang sangat vital bagi sebuah kapal. Saudara, hidup diumpamakan ibarat sebuah kapal. Kita mengarungi laut kehidupan yang tidak selalu tenang. Akan ada riak, akan ada gelombang, angin kencang, dan badai yang sewaktu-waktu menerpa kita. Seperti kapal, kita juga memerlukan jangkar untuk menahan kita dari terpaan ombak atau gelombang kehidupan. Adakah jangkar yang mampu menolong manusia seperti yang dimiliki kapal? Ya. Alkitab telah menuliskan hal itu dengan sangat jelas di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-19, saudara.
Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudaraku, kita memiliki jangkar yang sangat kuat dan aman bagi jiwa kita, sebuah pengharapan yang tidak bisa bergeser dan rusak di dalam kondisi apapun. Jangkar kuat dan aman bagi jiwa itu bernama pengharapan. Pengharapan di dalam Kristus. Pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman ketika sauh itu ditambatkan hingga ke ruang maha suci, di mana Yesus menjadi imam besar untuk selama-lamanya. Yesuslah batu yang kokoh yang bisa menjadi tambatan kuat dan aman bagi sauh-sauh untuk berpegang, sehingga kapal kehidupan kita tetap kuat dan terjaga. Hanya di dalam Yesus Kristus kita bisa berpegang dengan kuat dan aman, saudara. Yesus adalah dasar kehidupan yang kokoh, di mana kita akan menemukan pengharapan yang bisa dijadikan tambatan kuat bagi jiwa kita. Puji Tuhan, saudara. Saudaraku, kehidupan tak terlepas dengan tantangan dan tekanan yang akan memaksa kita menguras segenap kekuatan dan bisa saja mengubah haluan hidup kita, sehingga tanpa sadar kita sudah menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Arus globalisasi, modernisasi, segala hal yang diajarkan oleh paham dunia, cepat atau lambat bisa membawa kita terseret arus dan terombang-ambing tanpa arah. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa Yesus menjadi jaminan yang lebih kuat dari apapun. Dengan hal itu, jelas sekali bahwa kita bisa meletakkan pengharapan kita di dalam Kristus. Ada jaminan yang kuat dari perjanjian di dalam Kristus, sehingga sauh atau jangkar pengharapan kita tetap aman di sana. Sebaliknya, hidup tanpa pengharapan hanya akan membuat kita karam saat berusaha menahan badai kehidupan. Kita akan mudah kecewa dan menyerah dengan tantangan hidup. Oleh karenanya, ketika kita membuka diri untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan kuat di dalam berlayar mengarungi kehidupan ini. Saudara, mungkin hari ini kita sedang dalam situasi yang begitu kalut dan menakutkan. Mungkin kita tengah mengalami krisis dalam berbagai hal. Tetapi, jika kita senantiasa memiliki pengharapan, kita akan tetap kuat dan aman. Jadi tambahkanlah pengharapan kita hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Tuhan ajar kami untuk senantiasa berharap kepada Tuhan Yesus, sebab pengharapan di dalam Tuhan itu seperti sauh yang kuat, sehingga kami mampu kokoh berdiri dalam menghadapi gejolak dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang setia mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia dan dimanapun saudara kami berada. Tuhan Yesus yang memperhitungkan kesetiaan mereka dengan berkat-berkat ilahi. Berdoa bagi mereka yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam kesulitan, tekanan, persoalan, pergumulan, mari Tuhan tolong mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang diusahakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi, mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami dan kerinduan kami. Mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan perkara-perkara besar. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.